Desa Karangkemiri terletak di Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Desa kami memiliki luas wilayah 160,523 hektar. Nama Karangkemiri berasal dari dua kata, yaitu karang yang berarti gerumbul atau segerombolan dari tanaman yang dimaksud, dan kemiri yang merupakan nama dari salah satu jenis tanaman rempah yang kala itu banyak tumbuh di desa kami. Sejarah pemberian nama Karangkemiri sendiri berawal dari zaman pemerintahan Kadipaten. Nama tersebut dicetuskan pada tahun 1960 oleh seorang senopati perang bernama Wirapati. Tahun 2020 ini, Desa Karangkemiri telah mengalami pergantian kepala desa sebanyak 10 kali, dan sekarang dipimpin oleh kepala desa bernama Toto Sugianto dengan masa kepemimpinan 2019-2025. Desa Karangkemiri mempunyai salah satu ikon yang cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Ikon tersebut adalah sebuah jembatan gantung yang melintas di atas genangan Waduk Merican yang menghubungkan antara Kadus 1 dan Kadus 2. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1987 oleh PT Indonesia Power. Karena bentuk tiang penyangganya mirip dengan Menara Eiffel di Paris, maka masyarakat menamainya dengan Jembatan Paris. Jembatan Paris tersebut memiliki bentang kurang lebih 100 meter dengan lebar 1,5 meter dengan dua tiang besi setinggi 10 meter di tiap ujungnya. Jembatan tersebut menggunakan tali dari seling atau kawat besi, sedangkan alas jembatan terbuat dari kayu jati. Potensi Jembatan Paris yang sebenarnya sudah indah, kami harap bisa dikembangkan lagi sebagai objek wisata, karena desa kami sedang menggagas adanya desa wisata. Desa kami memiliki tanah yang subur serta letak daerahnya yang dekat dengan sungai, menjadikan warganya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, serta sebagian kecil lainnya memilih untuk merantau ke kota besar. Petani di desa kami biasanya menanam padi dan jagung. Produk desa kami yang tersohor adalah ciwel, candir, ondol, dan gejos. Makanan tersebut merupakan makanan khas desa kami yang berbahan dasar singkong. Ibu Umi adalah salah satu warga desa kami yang berprofesi sebagai penjual makanan tersebut. Beliau mulai merintis usaha tersebut sejak tahun 1995. Setiap harinya, Ibu Umi memproduksi 1,5 kuintal singkong yang dibantu oleh 4 karyawan. Beliau berpendapat bahwa harga jual dari olahan singkong tersebut lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual singkong secara utuh. Masyarakat di desa kami masih sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan sifat saling tolong-menolong antar warga. Gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dilakukan warga Karangkemiri dengan tujuan menjaga kekompakan, keharmonisan, dan kekeluargaan. Salah satu bukti kekeluargaan adalah budaya tegur sapa antara masyarakat yang kuat guna menjalin silaturahmi di antara mereka. Lembaga pendidikan yang tersedia di desa kami antara lain adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Taman Pendidikan Al-Quran. Desa Karangkemiri juga memiliki kesenian yang masih biasa kita jumpai sampai sekarang. Kesenian tersebut adalah tari kuda lumping atau yang dikenal dengan embek. Kesenian embek dibentuk sejak tahun 2004 yang diketuai oleh Bapak Surat dengan melibatkan beberapa pemuda di desa kami sebagai penarinya. Sendang Budi Rahayu adalah nama dari kesenian embek di desa kami. Dengan diiringi musik gamelan menjadi daya tarik penonton. Setiap minggunya, para penari berlatih untuk mengasah kemampuannya. Bapak Surat mendirikan embek dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal dan menggali potensi pemuda di desa kami.
Beliau berharap supaya generasi muda menyadari betapa pentingnya melestarikan budaya lokal. Tetapi Embek juga memiliki sisi negatif bagi para pelajar dan anak-anak khususnya, karena Embek biasanya diselenggarakan sampai larut malam sehingga bisa mengganggu waktu belajar mereka. Karena Embek banyak diminati oleh warga masyarakat, seharusnya Embek tidak harus ada unsur mendem, tetapi lebih memberikan pelajaran yang bisa diterima oleh penonton. Misalnya, pelajaran-pelajaran atau moral value itu bisa disampaikan oleh pemain dengan mengisi dialog saat penari Embek sedang istirahat, berupa petuah-petuah yang bermanfaat untuk para penonton sehingga pengetahuan mereka bertambah baik, karena ada pelajaran yang dipetik dari hasil menonton tersebut. Harapan kami, potensi lokal bisa dikembangkan semaksimal mungkin karena bisa menjadi ciri khas desa kami dan bisa menumbuhkan ekonomi bagi warga masyarakat. Kesadaran dan kepedulian warga sekitar juga perlu ditingkatkan lagi demi kemajuan dan kebaikan desa.